Masih ingat pulang, Kakang? Tentu. Kau jangan terus menyindir-nyindir aku, Nyai. Kalau kau merasa sebagai istriku, lebih baik tutup kuping dan matamu. Ladeni aku seperti biasanya. Seharusnya kau sadar kenapa aku jarang-jarang pulang. Ya, karena Kakang telah terpikat oleh penari lacur itu. Apa kamu bilang? Pelacur? Jaga mulutmu, Nyai. Nyi Darsi jauh lebih memiliki kelebihan daripada kamu. Jelas, dia lebih muda dari saya. Tidak. Bukan hanya itu. Nyi Darsi jauh lebih telaten meladeni laki-laki daripada kamu. Tentu. Bahkan dia sangat telaten dengan kepengmu, dengan harta bendamu. Kakang Rangga, sadarlah sebelum terlambat. Perempuan mana yang senang dengan laki-laki peot dengan perut buncit seperti Kakang? Kalau bukan karena harta benda, perempuan mana, Kakang? Kakang, dengan harta yang dia keruk, dia akan mampu membeli lelaki muda manapun yang dia suka. Sadar akan itu, Kakang, sadar. Kau iri, Nyai. Kau dengki kepadanya. Seharusnya kau berkaca, supaya kau sadar apa yang telah kau katakan. Selama ini setiap hari, kalau aku pulang dari kerja, aku selalu disambut oleh seorang perempuan dengan rambut yang acak-acakan dan tanpa senyum. Apa itu yang kau bangga-banggakan? Ya, aku bangga, Kakang. Telah meladenimu, aku telah berbakti kepada suamiku. Kakang, tanganku ini telah memasak untukmu. Aku telah meladeni segala keperluanmu, Kakang. Untuk itu aku perlu bangga, Kakang. Apa bedanya aku mengawini pembantu? Karena semua yang kau lakukan dapat dilakukan oleh pembantu. Padahal, aku lebih membutuhkan sebuah wajah yang bening, dandanan yang cantik, dan senyum yang lembut, yang bisa menyapaku setiap kali aku pulang dari kerja. Bukan wajah masam dan keluh kesah seperti yang selama ini kau lakukan. Mengerti? Sekarang aku tidak mau kau bicara macam-macam lagi. Kalau kau masih membutuhkan aku, kau boleh tinggal di sini. Tapi kalau tidak, kau boleh hengkang dari rumahku. Kakang, ada apa lagi? saya hanya mau menyampaikan bahwa kemarin utusan Gusti Prabu datang. Kenapa tidak kau sampaikan? Kemana saya harus menyampaikan? Saya tidak tahu Kakang di mana. Kakang sehat atau sakit? Atau Kakang sedang istirahat di mana? Sudah cukup. Ada apa, Senopati? Sudah 3 hari, Gusti Prabu mencari Paman. Ini ada surat untuk Paman.
Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Gusti Prabu. Selama ini aku tidak pernah diajak dalam sidang paripurna. Tapi sekarang aku dipersalahkan karena berdirinya sanggar tari dan kedai minuman itu. Padahal keduanya sah berdiri karena tidak ada undang-undang Madangkara yang melarangnya. Bukan masalah sah atau tidak, Paman. Tapi tentang beritanya, bahwa Paman juga merupakan pemilik sanggar tari tersebut. Bahkan, Paman telah menjadikan salah seorang dogernya menjadi selir Paman. Apa salahnya? Jelas salah, Paman. Sebagai seorang pejabat keraton, dilarang ikut berdagang dan membuka usaha sanggar tari. Tujuannya adalah uang. Kalau mau memecat aku, bukan begini caranya. Aku merasa selalu dikorek-korek. Dicari-cari sekecil apapun kesalahan yang aku lakukan. Ini tidak adil. Aku menjadi pejuang Madangkara sejak negeri ini dijajah oleh Kuntala, sampai kami berhasil merebutnya kembali. Sebenarnya aku malu mengungkit-ungkit semua ini. Tapi kalau aku dipersalahkan terus, aku tidak bisa terima. Silakan Paman menyampaikannya sendiri pada Gusti Prabu. Besok ada pasebakan agung. Baik, aku akan datang. Tapi bukan sebagai rakrian. Aku akan menyerahkan jabatanku. Dan aku siap untuk dibuang. Saya pamit dulu, Paman Rangga. Saya sudah menduga Paman Ranggatal pasti akan marah. Tapi terpaksa harus dilakukan. Sebab kalau tidak, bukan mustahil akan terjadi penyelewengan jabatan yang jauh lebih membahayakan negara. Bagaimana kalau Paman Ranggatal menaruh dendam kepada Gusti Prabu? Padahal, untuk saat seperti ini, kita harus menjaga kerukunan, supaya musuh tidak mudah menyusup. Seharusnya Paman Ranggatal yang mesti mawas diri. Tapi untuk berkhianat pada negerinya sendiri, tidak mungkin. Pengabdiannya sudah cukup lama. Beliau itu teman seperjuangan ayahku. Juga Paman Aragani dan Arya Wisnawa. Kalau kita bertiga menyerahkan jabatan kita secara bersama-sama, saya yakin mungkin Brahma akan berpikir. Dan anak-anak muda itu akan tahu bahwa kita yang tua-tua ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Karena kalau para pemimpin di negeri ini bertarung, maka semua musuh Madangkara akan bersorak-sorai kegirangan. Tapi hal semacam ini rupa-rupanya yang diinginkan Brahma. Memang tidak enak kalau teman seperjuangan sendiri terpaksa harus dihadapi sebagai musuh. Tapi itu jauh lebih baik daripada segala sesuatunya nampak samar dan tidak jelas. Tepat sekali. Terus terang, saya tidak lagi merasa sebagai petinggi keraton. Karena sudah hampir 5 bulan, saya tidak pernah diundang rapat paripurna. Saya mohon diri. Silakan, mari.
Paman Ranggata. Saya telah mendengar percakapan Paman dengan Ayahanda. Saya setuju dengan pendapat Paman. Ayahmu terlalu lemah. Semestinya dia yang harus paling keras menentang kebijaksanaan Gusti Prabu. Pokoknya, kalau sampai terjadi apa-apa, saya berada di belakang Paman. Terima kasih, Lasmini. Jangan, Gusti Prabu. Minuman itu mengandung racun. Minum ini. Gusti, jangan. Jangan, Gusti. Cepat. Cepat minum. Ayo minum. Cepat diminum. Warangan. Kurang ajar. Maaf Kakang Senopati. Mengapa Dayang itu disuruh minum? Kau tahu sendiri kan, dia mau membunuh Gusti Prabu. Tapi kita telah kehilangan jejak. Siapa orang yang menyuruh dia meracuni Gusti Prabu? Waduh. Kau benar, Pranaka. Aku tidak berpikir ke sana. Periksa semua dayang-dayang ini. Baik, Gusti. Kalian semua ditahan. Saya akan siksa kalian satu demi satu sampai ada yang mengaku. Atau paling tidak, memberitahu di antara kawanmu yang mencurigakan berkomplot membunuh Gusti Prabu. Ampun Raden Senopati. Hamba melihat dia selalu akrab dengan Dayang Sunti.
Mereka berdua adalah dayang baru yang diangkat oleh Gusti Raden Tumenggung Rastra. Ampun, Raden Senopati, hamba tidak bersalah.